Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, Hasta Samudra Official. Channel YouTube beda sejarah, beda misteri, khususnya di tempat angker dan sakral. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hasta Samudra Official. Kali ini tim HSO sedang berada di sebuah situs atau bukit, atau mungkin orang di sini menyebutnya Gunung Krikil. Yang mana di lokasi ini itu mengalir banyak sekali urban legend ataupun cerita-cerita misteri dari masyarakat sekitar. Untuk itu kita hari ini akan coba membedahnya kita masih tim HSO. Pantengin terus channel Hasta Samudra Official, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Di wilayah perbukitan sunyi, dekat desa Nambo Banjarharjo, Brebes, ada sebuah tempat yang oleh warga tua disebut Gunung Krikil duduk. Bukit itu tidak terlalu tinggi, tetapi dipenuhi batu-batu kecil tajam seperti pecahan kerikil hitam. Anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara seperti orang sedang duduk bergeser di atas bebatuan. Padahal, tempat itu kosong. Konon dahulu, ada seorang pengembara tua. Ia datang dari arah timur, membawa tongkat kayu asem, dan mengenakan jubah lusuh warna abu-abu. Warga melihatnya sering duduk diam di puncak Gunung Krikil. Duduk sejak matahari tenggelam hingga menjelang subuh. Selamat sore, Mas Hasta. Ya, selamat sore. Cuma mau nanyakan nih tentang misteri yang ada di sini sama saya. Terutama kan tentang cerita-cerita yang beredar masyarakat, urban legend dari masyarakat nih. Saya mau lanjut pertanyaan dulu. Kenapa bisa disebut Gunung Krikil di daerah ini? Nah, barangkali punya pandangan dari kacamata batin dari masyarakat sendiri bisa dijabarkan kepada kita semua. Selain mungkin apalagi Mas? Kemudian cerita yang beredar nanti ada tentang Raden Rangga, kemudian yang Keranda Tembang, dan juga harta karun, sama sosok yang ini Muda Sembrani, peran cerita masyarakat yang sangat terkenal di masyarakat Banjarharjo ya. Ya, Mas sudah terkenal seperti itu Mas. Ini Mas, sebelum saya cek, saya lihat dan ada apa yang ada misteri ya, mesti ada di Gunung Krikil ini. Sebelum saya jawab, saya bertanya. Ya Mas, tadi sudah saya dan saya tidak akan membelokkan ya. Apa yang saya lihat akan saya sebutkan yang ada di daerah sini atau di atas Gunung Krikil ini. Yang pertama, kenapa disebut Gunung Krikil? Maaf ya, nanti setelah ini kita turun aja ya Mas. Kebetulan sini itu ada lingkaran ular teman-teman ya. Ini ular ya, ini seperti batu dan sisiknya kayak split gitu Mas, split betul. Iya, split. Dan nanti saya jabarkan. Tempat itu tampak biasa di siang hari, hanya dipenuhi kerikil hitam dan semak liar. Namun, bagi orang-orang tua desa, Gunung Krikil menyimpan rahasia besar yang tidak semua manusia boleh mengetahuinya. Konon ratusan tahun lalu, saat masa peperangan kerajaan Jawa masih berkecamuk, seorang adipati pelarian membawa peti-peti emas dan pusaka menuju bukit itu. Ia dibantu pengawal setianya, menyembunyikan harta di dalam lorong bawah tanah yang tersembunyi di balik batu besar yang menyerupai kursi. Sebelum meninggal, sang adipati bersumpah, siapapun yang tamak mengambil tanpa izin akan tersesat selamanya di gunung ini. Sejak saat itu, banyak orang mencoba mencari harta karun Gunung Krikil. Tetapi hampir semuanya pulang dengan ketakutan. Di lereng sunyi Gunung Krikil Dusun Nambo,
ada sebuah cerita yang jarang berani dibahas warga saat malam tiba. Konon, di dalam gunung itu, hidup seorang sosok gaib pria tua yang sudah sangat lama bertapa di ruang batu yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Menurut cerita sesepuh kampung, wujudnya seperti pria berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya tinggi, kurus berotot. Kulitnya gelap pucat, seperti batu gunung, terkena kabut rambutnya panjang terurai hingga pinggang. Ia hanya memakai celana panjang hitam kusam dan tidak mengenakan baju. Tidak ada yang tahu sejak kapan ia berada di dalam Gunung Krikil. Dan wanita ya, yang sosok selir ini, wanita sosok selir yang ada di sini ya, bernama Dewi Kumala Asih, teman-teman. Ya, namanya seperti selir ya, bernama Dewi Kumala Asih. Malam di puncak Gunung Krikil, Dusun Nambo selalu terasa berbeda dibanding tempat lain. Kabut turun lebih cepat, angin berhembus dingin, membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Di sana, berdiri sebuah pohon besar tua yang akarnya mencengkram bebatuan hitam seperti tangan raksasa. Warga sekitar percaya, pohon itu bukan pohon biasa. Konon pada zaman kerajaan dahulu, ada seorang wanita cantik, selir seorang raja yang melarikan diri ke Gunung Krikil saat terjadi perebutan kekuasaan di istana. Ia membawa beberapa perhiasan emas dan pusaka kecil peninggalan kerajaan. Namun, perjalanan pelariannya berakhir tragis. Ia menghilang di puncak gunung, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak orang mengaku melihat sosok wanita gaib berdiri di dekat pohon besar saat malam berkabut. Dan di sini teman-teman, ya, ada sosok Gandarwo, teman-teman, bernama Ki Buta Nanggala, ya, bernama Ki Buta Nanggala, orang hitam tinggi besar, ya, di sini. Pada malam-malam tertentu, puncak Gunung Krikil di Dusun Nambo berubah menjadi tempat yang sangat sunyi. Kabut turun menutupi bebatuan hitam, sementara angin hanya terdengar seperti bisikan panjang dari kejauhan. Warga desa memiliki satu cerita yang paling ditakuti tentang gunung itu. Cerita tentang sosok hitam tinggi besar yang sering berdiri diam di puncak bukit saat tengah malam. Makhluk itu tidak pernah diketahui namanya. Orang-orang hanya menyebutnya si penunggu puncak. Konon tubuhnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari pohon-pohon kecil di sekitar puncak Gunung Krikil. Seluruh badannya hitam pekat, seperti bayangan tanpa wajah. Saat berdiri di tengah kabut, bentuknya terlihat samar, tetapi matanya menyala merah, redup seperti bara api. Tidak ada yang tahu apakah ia manusia, jin, atau makhluk penjaga gunung tua. Sini Dewi Kumala Asih, dan sini Buta Nanggala. Dan di atas ular, ya disebut Krikil ya Pak, Gunung Krikil ya, karena ada ular wujudnya seperti batu dan fisiknya seperti batu kerikil, bernama Mbah Ulowatu. Di atas puncak Gunung Krikil Dusun Nambo, Banjarharjo, terdapat sebuah tempat yang jarang didatangi warga setelah matahari terbenam. Puncaknya dipenuhi batu-batu kecil hitam tajam seperti kerikil terbakar. Saat malam tiba, tempat itu sering diselimuti kabut tebal yang membuat suasana terasa sunyi dan berat. Orang-orang tua desa percaya, di sanalah bersemayam seekor ular naga gaib penjaga gunung yang disebut Naga Krikala. Konon tubuh naga itu sangat besar dan panjangnya tidak terlihat ujungnya. Yang paling aneh sisiknya bukan seperti ular biasa, melainkan menyerupai batu kerikil hitam kasar. Saat bergerak, tubuhnya mengeluarkan suara gemeretak seperti ribuan batu saling bergesekan. Suara itu kadang terdengar dari atas gunung saat malam Jumat Kliwon. Dan soal
Dari siapa? Pangeran siapa? Pangeran Rangga. Iya, mohon maaf ya. Di sini saya bertamu, ya. Dan saya nggak bisa jawab iya atau enggak yang dari sini. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena apa? Saya nggak berani bilang bahwa yang tertapa itu adalah Pangeran Rangga, ya. Kecuali kalau saya sudah berkomunikasi, dia siapa baru terjabarkan. Dan mohon maaf saya nggak bisa berani untuk berkomunikasi batin sama beliau karena beliau ditapa, ya, dia menjalankan tugas. Dan soal penjabaran kegoiban itu bukan main-main teman, ya, bukan main-main. Saya nggak berani. Apa yang saya lihat akan saya jabarkan, dan apa yang saya nggak tahu nggak berani saya jabarkan. Walaupun mitosnya sini adalah ada Pangeran Rangga, di sini mungkin ya teman-teman, itu yang ditapa itu orang tua yang ditapa yang umurnya kira-kira antara 55 tahun, mungkin beliau adalah Pangeran Rangga. Mungkin juga bukan. Demikian fragmen kisah yang baru terungkap, namun cerita belum benar-benar usai. Nantikan kelanjutannya saat tabir berikutnya mulai terbuka. Ikuti terus channel kami yaitu Hasta Samudra Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.